Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utaima iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ai Habibin tegese kaume Habib An-Najjar. Mimbadi sause kematiane Habib An-Najjar. Ai ba'da mauti tegese sause kematiane Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama isangking langit. Ai malaikatin tegese malaikat li ihlakihim krana ngrusak kaum atau bangsa Antokiyah nggih bangsa napa Ashabal Qaryah. Niku kaum sinten Habib An-Najjar utawa perkampungan napa Antokiyah kados wingi Ashabal Qaryah. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun Allah munzilina iku zat sing nurono malaikat. Ai malaikatan tegese nurono malaikat li ihlaki ahadin krana ngrusak wong suwiji. Ingkanat ora ana, makana tegese ora ana apa ukubatuhum, apa nyiksa Ashabil Qaryah. Ora ana iku ila sehatan kecuali sak bengokan. Sak teriakan, bengokan itu teriakan wahidatan kang siji. Soha kang nriyakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril. Faidan mongko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi Ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh, maknane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget to getun banget alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mengkono-mengkono Ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabur rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabur rusul. Wa ya utaya hasratan al ibadu siddatu ta'allum iku bangete ngrasa lara. Wanida uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hadza. Tegese utawi iki ku awanuki iku wektu ne sira fahduri mongko tekao sira mayati him mir rasulin mayati ora teko him ing Ashabil Qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah ila kanu kecuali ana sapa ahlul Qaryah bi lan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul Qaryah utawi iki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababiha krana nerangno sebabnya hasroh, sebabnya ketunaan, nistimalihi. Krono mengkune iki dawuh alastizaihi mengatasi ngenyai Ashabil Qaryah al-muaddi kang nekakno ila ihlakihi maring dirusai ahli Qaryah al-musabbabi kang kasababno anhu sangking ihlak apa al-hasratu dadi getun. Alam yarono tora mikir sapa ngake ahlu Mekkah tegese penduduk Mekkah al-qailu nakang ucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursala. Ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir alimu tegese ana ta ora ngerti sapa ngakeh. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa makna khobariyah di mana kasiron kanggo maknane kasiron. Ma'mulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal. Mesti amale lafat sadurunge. Wal makna uti maknane ngene. Anna sak temne ingsun apa ahlakna iku wis ngrusak ingsun qoblahum sedurunge penduduk Antokiyah atau sedurunge Ashabul Qaryah. Kasiron ing kelompok akeh minal quruni sang pira-pira generasi. Ail umami tegese pira-pira umat. Annahum sak temene kaum sing dirusak, ail muhlakina tegese kaum sing dirusak. Ilaihim maring para pendusta. Manane kaum Mekah ail mukadzibina tegese kaum pendusta iku lair jiuna iku ora bisa bali sapa al muhlakin afala ya tabiruna utawa ora gelem itibar sapa ngakeh bihim klan al muhlakin
Wa annahum tadawa annahum iku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhirih badalun dadi badal masa yang perkara koblau kang sedurunge iki biri adil makna keran jaga makna al mazkuri kang wis disebut. Wa inan sedune kelakuan niki wa in kullun nganggo makna kira ayat Asim riyen. Wa in kullun nan ora ana te saben-saben wong uta in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana te sakabehane makhluk mubtadaun utai dawuh mubtada lamma jamiun kecuali sak temene utai kabeh ikladena munggu ingsun mukhdharuna bali kabeh. Lama tilama bitasdid lan ditasdid lama iku gimana illa kanggo manane illa bitakfifi ta kelawan diwaca takhfif lama. Falamu mangko tilamu fariqatun lam sing bedakno wa mau tema zaidatun zaidah. Wa ing kullul lamma jamiun ora ana utahe sakabehane wong lamma jamiun kecuali sak temene kabeh utahe lapat jamiun khobarum tadi khobarum mutada. Masmunat keseden kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana. Fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsan badha basim sause tangine kabeh. Mukhdharuna iku den hadirna kabeh. Lil hisabi krana hisab. Ute dawu muhdharun khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Wa ayatun niku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal ba'si ngatasi tangi sangka kubur. Utai dawu wa ayatun khobarun niku dadi khobar muqaddamu kang den disakno. Muqaddamun kang den disino. Lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati. Bitasdidi lan tasdid almaitatu wa takhfifi lan takhfif almaitah. Kados kira kita no. Wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca maitah. Ahyainaha ngurip-ngurip sapa ingsun. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina. Ngurip-ngurip ingsun ha ing ard. Mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku qaulum ta'akharu ba'da qaul ahyana syaratan ila sifatin rabbi wa sifatun masuka syawah. Wa ayatun nan iku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyana ha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bil ma iklan banyu mubtadaun. Utai dawa al maitatu iku dadi mubtada. Wa akhrajna lan ngetono ingsun minha sangking ard habban ing bebijian kal khintati kadene gandum. Famin hu mongko setengah sange alhab yakulu namangan sapa wong akeh. Wajah analan gawe sapa ingsun fiya ing dalem ard jannat ini boro-boro perkebunan basatina tegese boro-boro perkebunan minakhilin sanging kurma. Wa anabinan boro-boro anggur. Wa fajjarna lan muncrat-muncarna ingsun fiya ing dalem ard minal uyuni sing boro-boro mata air. Ibadiat tegese sebagiane mata air. Liyakulu supaya mangan sapa wong akeh min samarihi sanging buahe ikilah kabhab buahe bebijian mau bi fathataini samarihi wa bidom mata ini kan melaro sumurihi sebagian kira apa liyakulu min samari sebagian apa min sumuri bi fathataini wa bidom mata ini kira asal astan samaril mazkuri tegese buahe barang kang kasebut minan nakhili saking kurma wa khiri lan dane nakhil wa ma amilatu aidihim. Jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wa ma amilatu aidihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma'amilatun apa aidihim ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa aidihim tangan-tangan mereka elam takmal tegese ora iso gawe apa aidihim asamara ing buah manusa mletene ngono butuh kangkung butuh buah butuh makanan. Tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri. Tapi kok melete. Elam tak amal tegese orang lakoni sapa kabeh asamor ing buah. Manane ora iso gawe. Afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu. Ing pira-pira nikmate Allah taala alihi ing atase wong akeh. Ya kula terangno ya. Terus kula niku berpikir ngitung. Berpikir ngitung. Saya berkali-kali matur, mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya, mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali.
Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Soalnya rumah nawai, mungkin sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur. Jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin. Paling suwe dadi wali ndedekan apa? Wali ndedekan. Wali ndedekan iku yes. Hampir wong mukmin iki napa? Wali jawe kita. Tapi yo ndedekan ge coba yang napa yo Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan Asyadili, Abdul Haddad, wae wali wae iku maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wa saben-saben wong mukmin iku wali wa maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Terus maknane loro. Oke, makna sing ndi? Sing pertama apa sing kedua? Oh? Yo pancen tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Kowe nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lah nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wis paut lah, wis paut cek TK. Yang penting imannya bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak. Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak itu tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kayak mendingan ora rasane, tarane elek wae. Nah itu kira-kira uteknya sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gunung, ning segara gitu lho, ning ndi? Nggon ruat tuh nanti Mas. Kowe tau tak ruat? Ning watu. Kula nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirik jere. Nah, gelem men tak ruat, biayai, paling tak biro kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudnya. Pikirannya kok. Enggak, kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya enggak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan.
Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, itu kafir-kafir elek. Muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel juga. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu ijek kok catekan. Nanti kayak swarga Gusti jenengan tak arani pangeran, nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak gue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'ah. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak gue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Upaya nopo swarga Gusti. Pas wis PPD pun swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora. Terus kowe mulih Budi Gusti yo, daran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang menguji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kewaras didarani 2. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andaikan nggak menciptakan surga maupun makanya andaikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Apalagi Quran yang bergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus apa-apa. Kowe gedeng ya keliru. Wong Quran saiki berkah kok kowe gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kowe milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nah, setuju hasud, setuju. Goblok, ora terima goblok, goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran, kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa. Kampungan banget. Loh, kalau kamu senang suatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira apakmu, oh serap penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya. Saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, penghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya, enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-goblok. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhonya Allah, gue lihat selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sida alim, nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja, lha iso alim gak penting. Saya ulang lagi. Saya pernah maturi ini bahkan di depan mas saya sekarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa yarqal wa in zana wa in sarqa.
Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1+1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1+1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraq. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes dia kira-kira enggak tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Enggak ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku dengan Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika menghentikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa insaf. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina, dia semono ora ono ngono iku. Tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1+1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak Polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1+1 5. Nak selonte muni 1+1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi. Andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1+1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1+1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1+1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1+1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal khotok mastatu yaqinan. Umpama dunia aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya ada tambah. Maksudnya ada tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi 1+1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu
yang uji kamu. Sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren kuning ora tak. Nggih, nak rugen kita kok. Imanem tambah gak ken jawab mboten Gusti. Nah seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayo lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Ya jelas tuh. Maka kebenaran yang absolut ini sebenarnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innamas sukirat absaruna bal nahnu qaumum masrurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti umpama langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang innamas sukirat absaruna kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane kaya sebenarnya orang masar itu, aku mau swarga kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Mbah aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran to. Terus kowe mikir sih. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sih, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Nah enggak tak katakan 3, itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya. Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing setengahnya ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya tadi model itu. Makanya kan niru aku ya terus alim. Bobo botenan ra ngerti pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca Ihya seperti itu, baca Hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Cung, silakan Bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayang, nikmati dadi kawula kok ora sujud itu gak iso mbayang wali-wali. Nah kowe kan gak kelon ora iso mbayang. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali kowe. Ando ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan. Karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ini swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah. Saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kalau swarga kok mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan ini. Jadi masih apa? Makanya dia aneh, masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha
Nah, tiro baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundang ora takok sing duwe, terus golek widadari keluar mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke. Ya tapi ya lumayan lah, penting ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu. Isen lah, cara kalau tadi. Cara muru harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan, apa masih apa di surga. Itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa tilimam. Terus pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafaqiyatin katsira lamak puati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na guna insya'a faja'alna guna. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin fa'ma in kana minal muqarrabin farohu. Karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi kasar. Dia nikmati di surga karena al muqarrab dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok yang mau peluang, makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda lah. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milah. Kudu ngamal enak wae sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Ini disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu wa 'alaiha astawabiyan. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insya Allah minal amin. Orang kok sidik-sidik kalimat tuh amin swarga jaluk ambahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun dia mau ke tetap walimu wali amatir mah. Gak apa-apa lah amatir lah anak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa. Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane itu paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku sampe gaji BRI wong ngerono wayahe BRI BNI ra angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur la jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan yo sak hakim. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki dhewe ora jarang njaluk kulo mergo do mangkel ngono. Kulo anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampai nek ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup, cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji terbilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walase swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng kok senenge sing kaji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhire sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan.
Daripada aku mentalnya model mubalek, haji fadilah ngene-ngene, ning multazam, masya Allah. Ning Hajar Aswad muni masya Allah, mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning mburi wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, no? Mubalek sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok dalili fadilai haji, fadilai multahazam. Yo nangis malah nangis. Mulai kelar diraga. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji. Jadi syaratnya bojo sabar kudu rewel. Syaratnya wedok sabar sing lanang kudu fakir. Engko tak itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Si hormat yatim kahadaini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampai surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Balik perumutan itu. Kalau kadang bagian tuh, bagian wong kok ngene. Nanti kayak dua benar mulai bagian itu malah. Saya mangkal. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik ke daerah Kurawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Akhirnya nak pas wong kaji ge dongakno kajine mabrur sing boten kaji ge mugi-mugi badhe ditampa Serawani ngomong liyane. Tak semprit nek Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis anak wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini, sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling terus. Gus, nak soleh aja teman-teman. Gue swargamu apa berbangun? Gak enak sungkan. Aku cek eling terus. Wes aku soleh biasa wae. Engkok tetap power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang. Jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Gue tak angen-angen ya sungkan. Gue ora iso lah kan ngelani bojomu ning ngarepku ya sungkan. Oh, terus gue ada yang widadari ngalor gitu. Nak rawar aku kan santai. Mulane ki amalem biasa wae. Engko mari swarga ngalor aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora pati saleh. Alasan iku tok. Bahaya Gus. Ndak anak kesolehan Gus, mana war nabi tambah sungkan meneh. Iki kurang ajar nasihat kok ngono. Ya tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang sidik neraka. Serasa mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget mbek ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sunah. Jauh deh bukan jago. Ini tak takoki cek. Ya tak gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lah Mustafa swarga. Kan gak bebas ini. Mungkin lah rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut blodor. Beliau orang guru nih kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Rong minggu pisan sowan. Sekilo wae. Bariku mulai.
Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini dikaumi yakin. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apa. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari karuan. Nah Allah itu pengira. Mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana ana an-nur silabil ayati illa an kadzdzaba bihal awal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadlamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadlamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedas enggak? Pedas. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedas. Asal yang bilang lombok pedas adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh apa hubungannya lombok pedas dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu? Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad. Hatta tafjura lana minal ardi yang Tuhan. Saat terus ya autakuna laka jannatum min akhil wa inafi fatfajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka bitum min sukrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Ben ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Mati anak-anak eling yang nangis, bojomu sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nah, kowe tangisan Cina nak disiksa wong kanakir. Tapi nek wong soleh tenan wali kan ketemu kanakir dia pengalaman baru. Terus dites muka kanakir lulus kumplot. Wah kan keren. Iku swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Cukup malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya apa? Nah, pitung dina tradisi Buddha ya, pitung dina ini tradisi Buddha kalimat tetap kalimat. Tapi misalnya ono sira gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat. Cuma ora seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Misalnya gedeng itu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe siji, sementing ora anti kalimat. Mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pengiran. Artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kamu pengiran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi. Kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi. Saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecilan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kejul-kejulkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, yang murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya, itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu.
ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, ya kan kamu jadi kiai. Kira rasa jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di warna kamar orang tua atau dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih di warna atau dipisah? Dipisah. Nah, oke, dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentalnya cilik terus. Mergo ora ono sing didik. Sing tuwa. Nah di warna kadang sing cilik, sing tuwek kan suwaye rabi men bakas rabi. Sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jadi istilah. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di sof akhir. Yang sof awal wali karena sering sof awal. Yang sof akhir ya ada yang jadi wali. Yang sof awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di sof akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi rugi. Gimana cerita ya? Cek pede nih. Karena dia di belakang motifnya tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu. Dia jadi wali. Nah aku kan bergomales banyak. Atau mau rohimami itu. Iku semari wali-wali. Sehingga ngarep kadang ambisi ngimami kudu dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampai tak bedai. Tidak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab. Wah, agak sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Sekarang ya. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira apa? Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ya kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang nggak ada. Karena saya orang alim, tahunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Udah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas. Orang paham, paham. Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadzal madhab, saya menghormati madhab. Entah angan-angan nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya sanksi ini karena jima apa karena hadku hormati Ramadan diuri usrin syariin merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syari. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara sehingga gak jima pun hukumnya sama.
Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Ya, kalau jima wajib. Kan beda. Ya, udah Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan di. Yang podo pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku podo gobloke, podo sok pintere. Lah iku debate ra barbar. Podo gobloke, nak debat podo sok pinter. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok iku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ora ono kitabe. Aman muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik. Atau orang fasik atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik. Kok malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim. Syaratnya soleh, saya ulang lagi. Dibina tidak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan berdekah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda sama-sama cara dohir kancanan orang fasik. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya. Ada ulama kaya. Itu senangannya belonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini kebetulan keluarga saya. Nili anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nili anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang. Mau ngirimi anaknya di sana. Itu orang Jawa Timur. Kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwa lagi ditukoni. Walhasil kok sarang duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang. Saake jadi. Sama-sama belanja. Ini niatnya nyebar rahmati Allah. Loh, saya pernah ngalami itu meskipun tidak ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sanggup terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan to. Aku putar-putar medit ini kan pikirannya. Ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang situ boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah, iku akeh tenang wae. Cara dohir melete. Ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah, misalnya orang soleh terus sopan. Duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing dikai yo sungkan le dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Karena kayak duit uang 100.000. Lagi lanjutan duit muakeh, rasa tak hitung nih omah. Cek karungan. Lah kok karungan ya? Duit saya gua gede kok karungan.
Butuhe ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno anak Nabi itu dah sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk iku meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugen malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahli. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah saenak yo barokah asal dekne soleh barokah. Tapi nak wong ra saleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh kok. Modus iki ngene kok. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo andekan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pahpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kan arah alim, murid pun biasa wae. Jangan sampai kue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mereka anti el. Mas bener kok sampean ini bener. Ora alim sepeda motor sampai dangan-dangan sampai rokokan itu bener. Nek ada ibu khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule geloyor napa. Mulane kan apa selete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Semoga terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah. Itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari Sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, Aina sirarun nas, lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, Aina khiyarun nas, lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya khudil kitab babiku wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim. Nabi Isa juga mulai cilik alim. Bayukallimun nasa fil mahdi. Nah, ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, lima datas al aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Kemudian Nabi Yahya tanya, lima datas al aina khiyarun nas. Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tobib, ibarat dokter, udawil maroto. Maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sih? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu
Gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue lengan. Nah di vulgar loh, dari vulgar. Nah itu apa banget. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf bina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik kayak misalnya begini. Tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sebelah kiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, "Jom kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi kedul 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbak. Ya yo iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sareng semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu gak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan diri, keterusan diharamno terus kebablasan. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macam ngono. Alasannya anu tuh ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak gitu. Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang kritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-elek nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar mini. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak bisa. Biar sih. Sekarang enggak geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan. Yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngurumat yatim, ngurumat jenazah, ngurumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mereka semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid.
Cah yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kaya ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso takok. Baru kaya wong sing itikaf ning perapatan. Sayange tuh bidung-bidung barang ku sayange. Sakjane niat itikaf ku sak. Nawaitul iktikaf linus roti torik. Niat ingsun iktikaf nulungi dalan ben nak ana butuh. Coba sekarang orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang iktikaf di jalan yang di masjid. Di jalan barokahnya banyak itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah mbok iktikaf. Mulai sesuk gak apa-apa iktikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang hormat yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Kalau iskal deh. Yo mareni yo tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar, itu mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nek ora kuat niru Nabi Yahya, nek kuat niru Nabi. Tapi kowe ora nabi maksud. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Uqad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniyah. Barokahnya mantan. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakit, enggak usah ditambahin. Karena jumlahnya sudah overload yang ngukir itu. Itu rasa di produk sudah masif lah sudah. Jadi orang kok kalau gede fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik. Tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan. Mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau diluk, pusing kan? Tidak di semua santri kayak Rukin mantan preman, ayo gelut, oh mati orang tinggal popo. Itu kan keren, no? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, dani adrib pun izini Nabi tak biar coy. Ya setiap hari kegiatannya itu.
Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong halus, boleh sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Loh saya andaikan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah. Soalnya dia alim keramat. Pokoknya dia ngerti Allah Mahfud tak setingkat aku. Nah raro berarti kok. Karena dulu itu begitu, ulama dulu seperti itu. Biasa mah. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya kan mesti salah. Abu Bakar itu Raqiqul Qalbi, Raqiqul Hawashi, Riqqatul Qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar, ning jogo aku tok wong mlete nek ora ono sehingga dua beliau saling meleng dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng, piye kaji desa itu disaingi ke 5.000 gak terima, yakin. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena saya kaget kok banyak yang pakai baju itu berarti jenengan yang putih masih banyak separuhan ya gak ada yang merencanakan ya alami saja. Nah tersampean bener sih putih apa hitam bebas karena tadi ini masalah nopo istilah bukan terus pokoknya sementing wow, iman itu sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa ada dapat hadiah ya tetap mengatakan 2 1 tambah 1 pasti 2. Subhanallah di mau siti khalaqa kang gawe sapa ladi ala wajah ing pira-pira pasangan dari asnafat isi pira-pira pasangan kula ya sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbi tukang nukulno apa bahasa Indonesia menumbuhkan apa al-ardi bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halanane hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis jejodohan iku sangka awak dhewe ne wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasang. Nah, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sayang pro-pro lanang walinasilan pro-pro wedok wa miwalan sayang perkara layak lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikane gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadi wa mimma layak lamun. Di era itu misalnya nggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum